guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di channel 1% Podcast, di mana kita bakal membahas ilmu-ilmu penting kehidupan yang belum pernah diajarin di sekolah. Dan sekarang kita lagi ada di segmen kelas kehidupan ya, di mana kita bakal membahas seputar keilmuan tertentu gitu atau hasil riset yang berkaitan sama self-improvement yang bisa lo langsung praktekin di kehidupan sehari-hari. Tuh bersama gue ya, Danang. Jadi sekarang kita bakal bahas salah satu topik yang bisa dibilang ini basic banget ya di self-improvement, yaitu tentang self-awareness gitu. Dan mungkin buat lo yang mungkin baru terjun kali ya ke self-improvement atau mungkin pengen mendalami lebih jauh gitu ya tentang apa itu self-improvement dan lain sebagainya, mungkin ini topik bakal cocok buat lo. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau say thanks dulu ya buat sponsor kita di episode kali ini, yaitu Life Skills ID. Yang mana Life Skills ID ini adalah sister company kita ya, 1% di SP Kolektif gitu. Jadi kalau misalnya lo tertarik buat belajar ilmu-ilmu penting kehidupan secara langsung gitu ya, dengan ikut webinar atau mungkin lo bisa beli kelas online gitu ya, lo bisa langsung daftar aja di Life Skills. Ada di link di deskripsi ya, jangan lupa dicek atau ke website 1%.net. Oke, thank you ya buat Life Skill dan sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi kalau misalnya ngomongin soal self-awareness, basically sih sebenarnya simpelnya self-awareness itu adalah gimana kita bisa kenal sama diri kita sendiri, termasuk kita paham gitu ya tentang pikiran kita, emosi kita, kepercayaan kita. Kepercayaan ini lebih dari sekedar agama ya, kepercayaan kita, values kita, kelebihan kita, kekurangan kita, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang self-awareness itu bisa dibilang ilmu yang memang harus dipelajari teman-teman gitu. Jadi memang kita kan tumbuh misalnya selama beberapa tahun, kita menjalani kehidupan, tapi bisa jadi orang yang udah bertahun-tahun hidup, pemahaman tentang dirinya sendiri itu belum se-oke itu. Mungkin tingkat self-awareness-nya bisa jadi nggak tinggi gitu, karena memang nggak pernah belajar. Jadi buat tahu gitu ya, buat kenal sama diri kita sendiri, kita juga perlu effort buat kenalan gitu ya. Sama aja kayak kita mau PDKT sama orang kan gitu ya, kita harus ada effort buat PDKT ke orang itu kayak gitu. Nah terus gimana sih cara kita buat melatih si self-awareness ini? Sebenarnya jawaban paling simpel ya yang bisa gue kasih gitu ya, dan mungkin yang bisa 1% rekomendasikan juga ya, itu adalah dengan melakukan yang namanya psikotes setidaknya seumur hidup sekali gitu. Jadi psikotes ini tuh penting banget buat lo tahu ya kepribadian lo secara menyeluruh ya, dengan alat tes yang memang kredibel. Meskipun sebenarnya di luar sana itu banyak tes kayak MBTI gitu ya, yang mungkin populer, dan gue juga INFP ya by the way kepribadiannya, tapi bisa dibilang MBTI itu gak se-reliable itu si MBTI itu. Jadi memang kalau misalnya lo memang pengen alat tes gitu ya, tapi bukan berarti MBTI itu gak bisa lo pakai ya. Lo bisa banget pakai, dan ada juga ya di link di deskripsi kita ada tes MBTI gratis yang bisa lo langsung coba aja gitu. Tapi memang ini kurang reliable dan kita juga kurang merekomendasikan lo sepenuhnya percaya sama tes ini gitu. Tapi kalau misalnya lo pengen coba tes kepribadian atau psikotes yang lebih reliable, nah ada salah satu hal atau salah satu tes yang bisa kita rekomendasiin, yaitu adalah Big Five Personalities. Nah Big Five ini tuh atau mungkin biasa dikenal sama tes Ocean. Kenapa namanya Big Five atau kenapa namanya Ocean gitu ya? Karena memang ada 5 domain gitu ya, ada 5 aspek di diri kita yang akan diukur dengan berbagai pertanyaan di psikotes itu. Yang mana nanti pertanyaan-pertanyaan itu bakal mengarah ke 5 aspek. Mulai yang pertama itu dari O berarti openness to experience. Yang kedua itu adalah C ya, berarti conscientiousness. Itu lebih ke tentang tanggung jawab gitu ya, gimana cara kita bekerja dan lain sebagainya. Terus ketiga itu adalah extraversion. Ya mungkin ini nggak terlalu asing lah ya, ada introvert ada extrovert, tentang gimana kita bisa gain energi, apakah dengan menyendiri atau dengan orang lain. Keempat itu adalah agreeableness, dan kelima itu adalah neuroticism kayak gitu. Nah ini 5 domain ya di tes Big Five yang bisa banget ngebantu lo buat cari tahu sebenarnya diri lo seperti apa, dan lo tuh punya kekurangan dan kelebihan yang seperti apa juga gitu. Meskipun memang manusia itu kompleks gitu ya, jadi nggak bisa lo juga cuma mengandalkan satu tes aja, dan butuh pemahaman yang lebih jauh gitu ya, dan pendekatan yang lebih oke juga buat kenal sama diri sendiri. Tapi at least lo bisa mulai dari Big Five dulu. Nah kita coba mulai bedah satu-satu ya dari Big Five ini.
Pertama itu adalah openness to experience. Jadi kalau misalnya lo nih tes Big 5 gitu ya, dan ini ada juga nih di Life Skills, kalau lo beli webinar itu lo langsung bisa akses tes Big 5-nya gitu ya. Nah ketika misalnya lo udah beli, atau mungkin lo pernah tes Big 5 dimanapun itu gitu ya, nah terus lo dapet openness to experience yang tinggi gitu ya, itu artinya lo itu suka buat berpetualang, lo itu cenderung punya imajinasi yang tinggi gitu. Dan biasanya orang-orang yang openness-nya tinggi itu dia gak takut sama perubahan gitu, bahkan excited ketika misalnya ada perubahan-perubahan tertentu, karena ya mereka basically suka dengan hal-hal baru kayak gitu. Tapi orang yang openness to experience-nya cenderung rendah, itu biasanya mereka lebih mengincar stabilitas gitu, lebih mengincar sesuatu yang gak terlalu banyak berubah gitu. Tapi ini bukan berarti itu jelek ya, jadi bukan berarti karena tes kepribadian itu bukan baik atau buruk ya, nggak ada yang seperti itu, tapi lebih ke masalah kecocokan aja. Itu berarti kan kalau orang yang openness-nya tinggi mungkin cocok untuk kerja di startup ya yang memang penuh tantangan, tapi kalau orang yang openness-nya rendah mungkin lebih cocok kerja di korporat atau mungkin jadi PNS lah yang mungkin bisa dibilang lebih stabil gitu kan. Jadi ini masalah kecocokan aja. Itu openness. Yang kedua itu adalah conscientiousness gitu. Jadi conscientiousness ini lebih ke masalah well organized atau tidak kita sih. Ibaratnya kita tuh kaku atau enggak sih dalam pekerjaan. Nah kayak gitu, itu simpelnya ya. Jadi kalau orang yang conscientiousnya tinggi, itu cenderung dia itu tanggung jawabnya tinggi juga, responsibility-nya. Terus juga dia cenderung well organized orangnya gitu. Jadi kalau ngerjain apa-apa tuh ya rapi aja gitu. Mungkin lo pernah ketemu kali ya sama orang-orang yang biasanya tuh jadi sekretaris gitu ya, terus tulisannya rapi, pencatatannya rapi dan sebagainya gitu. Mungkin itu memang conscientiousnya tinggi kayak gitu. Tapi orang yang conscientiousnya rendah itu biasanya cenderung dia itu lebih fleksibel gitu. Jadi nggak terlalu kaku, kerjanya bisa fleksibel, cuman memang ya mungkin kurang well organized juga kalau dalam kerja gitu. Jadi memang cocoknya orang-orang yang conscientiousnya rendah itu biasanya buat pekerjaan-pekerjaan yang kreatif kayak gitu. Oke, yang ketiga itu adalah extraversion. Nah, extraversion ini tuh lebih ke gimana sih kita itu gain energi gitu. Apakah kita dari eksternal atau dari internal gitu. Nah, kalau misalnya orang yang extraversionnya tinggi, of course berarti ya mereka extrovert, berarti mereka gain energi dari social interaction. Tapi kalau yang rendah berarti kan dia gain energinya itu dari solitude, dari kesendirian, dari peace dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah agreeableness. Nah, agreeableness ini tuh lebih ke seberapa tinggi sih tingkat kita dalam kemampuan kita gitu ya, kecenderungan kita dalam kerjasama atau setuju dengan orang lain gitu. Jadi kalau yang agreeableness-nya tinggi, ya mereka cenderung lebih ke ngikut-ngikut aja gitu ya sama pendapat orang lain, dan mungkin lebih gampang bekerja sama juga gitu ya, karena memang ya ngikut dan setuju gitu sama banyak hal kayak gitu. Itu orang yang agreeableness-nya tinggi. Tapi kalau orang yang agreeableness-nya rendah itu bisa cenderung orang yang kritis dan susah setuju gitu sama beberapa argumen gitu ya. Dan mungkin juga orang yang agreeableness-nya rendah itu susah diajak kerjasama gitu. Jadi memang cenderung orang yang prinsipnya tuh kuat dan mungkin juga sampai ke keras kepala. Itu soal agreeableness. Nah, yang terakhir itu N ya, dari Ocean, terakhirnya itu N, itu adalah neuroticism. Yang mana neuroticism ini adalah tentang seberapa rentan kita terhadap emosi negatif. Orang yang neuroticismnya tinggi itu cenderung gampang stres, gampang overthinking, gampang depresi bahkan ya. Tapi memang mereka itu lebih peka terhadap emosi orang lain, terhadap emosi di sekitar mereka kayak gitu. Jadi memang lebih peka, tapi karena kepekaannya ini juga jadi rentan terhadap emosi negatif. Nah, orang yang neuroticismnya rendah itu cenderung lebih tahan terhadap overthinking, stres gitu ya, depresi dan sebagainya. Cuman mereka akhirnya jadi kurang peka sama orang lain, dan mungkin juga di beberapa case jadi agak susah juga untuk berempati secara emosional sama orang lain kayak gitu. Nah, itu tadi ya 5 domain yang sebenarnya bisa lo jadiin patokan gitu ya untuk self awareness di awal-awal gitu ya. Kalau misalnya lo tertarik pengen coba beberapa tes yang ada gitu ya di 1%, itu bisa banget, dan itu tesnya juga gratis. Lo bisa langsung cek aja di website kita 1%.net. Atau kalau misalnya lo pengen belajar lebih jauh nih tentang tes kepribadian ini, bahkan mungkin lo pengen nyobain yang Big 5 ya, karena Big 5 itu sebenarnya gak gratis 1%. Jadi lo bisa langsung daftar aja di Life Skills gitu. Jadi lo beli webinarnya, nanti pas webinar kalau udah beli lo bakal dapet psikotesnya secara langsung, dan bisa langsung lo isi juga di sana. Oke, that's all. Sekali lagi thank you ya buat Life Skills udah mensponsori kita di episode kali ini. Dan kalau lo suka dengan pembahasan self improvement kayak gini ya, lo bisa langsung aja subscribe di channel kita 1% Podcast, atau lo langsung juga bisa follow juga ya kita di Spotify. Kalau misalnya lo memang lebih cenderung pengen dengerin audio aja, kita juga ada di Spotify. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya lo gak ketinggalan info update episode terbaru di channel kita 1% Podcast. Oke, thank you buat lo yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.